Alhamdulillah akhirnya UMR Korea naik lagi di tahun 2025. Kira-kira naik berapa? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai bolo-bolo semuanya. Oke, gak panjang lebar, di video kali ini aku mau membahas mengenai kenaikan gaji atau kenaikan UMR di Korea atau upah minimum regional. Sebenarnya bukan regional sih, untuk seluruh Korea Selatan. Kenaikannya berapa di tahun ini? Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya upah minimum di Korea tiap tahun itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dan di tahun ini naiknya itu nggak banyak ya bolo-bolo. Langsung saja, ini di sini saya kutip dari sebuah media di Korea. Di tahun depan udah fix diketok palu naik menjadi 10.030 won, atau dari yang kemarin 99.000 lebih sekian per jam itu naik 1,7%. Terus untuk sebulan gajinya jadi berapa mas? Untuk sebulan yang tadi ini gajinya 2.070.000, di sini menjadi 2.096.270. Jadi hampir 2.100.000 ya. Jadi misal dirupiahkan yo lumayan juga bolo. Apalagi sekarang kurs ini 11,9 atau 12. Jadi misal 2.100.000 kita bulatkan dikali 12 itu udah ketemu 24 juta tambah 1.200.000, berarti 25 jutaan di tahun depan. Tergantung kurs, karena kurs ini setiap saat ini bisa berubah. Lanjut di sini, ini sebenarnya permintaan dari para pengusaha, ini permintaannya ini cukup banyak yo. Intinya yang paling penting di 2025 ini targetnya mencapai 10.000 lebih kayak gitu. Jadi untuk saat ini kenaikan ini udah ditetapkan melalui sebuah rapat yo. Jadi di sana ini ada rapat antara perwakilan buruh sama perwakilan dari pengusaha. Jadi total ada 23 orang yang memvoting. Jadi untuk hasilnya di sini 9 orang ini setuju 10.120 per jam, yang 14 orang setuju nih 10.030 won. Di sini nggak serta merta terus memilih gitu aja, nggak serta merta menaikkan gitu aja. Untuk nilainya juga dipertimbangkan dari segi berbagai sisi bolo. Jadi di sini ini tak kutip dari sebuah berita di Korea, bahwasanya untuk kenaikan sendiri ini di rapatnya itu nggak cuma 1-2 hari. Jadi gini, untuk pertemuannya ini sampai 10 kali pertemuan. Di sini mengusulkan untuk komite pekerja atau perwakilan buruh itu 10.840, meningkat 9,9% dari tahun ini. Tetapi dari anggota atau perwakilan pengusaha ini mengusulkan 9.940, cuma meningkat 0,8%. Di sini perbedaannya cukup lumayan jauh. Oleh karena itu di sini mengusulkan batas bawah 10.000 won, peningkatan 1,4%, dan batasnya sebesar 10.290, meningkat 4,4% di sini, biar tidak terjadi selisih yang banyak. Makanya di sini dipatok segitu. Terus diusulkan atas dasar bahwa 10.000 won adalah 60% dari upah rata-rata seluruh buruh
Di sini dijelaskan 10.290 won mengikuti rumus perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini udah dihitung secara matang-matang antara pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan harga konsumen, maksudnya tingkat kenaikan harga konsumen di sini tingkat kenaikan bahan-bahan pokok dan juga tingkat pertumbuhan lapangan kerja. Setelah tadi di total, ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu 26%, inflasi harga atau kenaikan harga itu 2,6%, dan tingkat pertumbuhan lapangan kerja cuma di 0,8%. Dan ini emang semenjak corona dan adanya perang ini mempengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi di Korea, termasuk di dunia kerja juga. Waktu itu saya juga udah dibilangin sama orang perusahaan bahwasanya pabriknya sepi juga ada sangkut pautnya sama perang antara Rusia dan Ukraina. Karena nggak dipungkiri bahwasanya Rusia dan Ukraina itu adalah pasar ekspor internasional Korea Selatan, termasuk barang-barang elektroniknya, termasuk juga mobil-mobilnya kayak gitu. Terus untuk kenaikan dari tahun ke tahun ini juga masih termasuk sedikit, karena jika kita tarik ke belakang dari tahun 2017 sampai sekarang, itu kenaikan yang paling besar ada di tahun 2017 ke 2018. Tapi berapapun itu, yang paling penting tetap harus kita syukuri, karena dengan hanya kerja sebanyak 200 jam atau sehari 8 jam, Senin sampai Jumat selama sebulan full, teman-teman masih mendapat 2.100.000-an kalau kita bulatkan Jadi sekitar hampir 25 jutaan. Itu belum termasuk lembur. Terus untuk biaya hidup apa di Korea? Biaya hidupnya mahal, Mas. Oke, untuk biaya hidup sendiri di Korea itu terjangkau Buat bolo-bolo yang mungkin udah mengikuti saya sejak lama, mungkin udah melihat keseharian saya waktu di Korea, termasuk juga vlog mengenai belanja mingguan, mengenai biaya hidup di Korea, udah sering tak bahas sekali. Bahkan jika dibandingkan di Indonesia, biaya hidup di Korea menurut saya pribadi itu jauh lebih murah. Kenapa kok bisa gitu? Dengan gaji yang sama-sama 2 juta di Korea, 2 juta di Purwodadi, itu gaji minim. Itu di Korea untuk bisa membeli telur 1 krat isi 30 itu cukup dengan duit 7.000. Sedangkan untuk membeli telur 1 kilo yang isinya 15 atau 16 butir di Indonesia itu butuh duit 30.000. Terus sebagai contoh kecil lagi, dengan gaji yang sama-sama 2 juta tadi, Indonesia 2 juta rupiah, di Korea 2 juta won. Untuk membeli rokok di Indonesia itu butuh duit 20.000 sampai 30 ribuan, bahkan lek Marlboro itu sampai 40 ribuan. Lah di Korea untuk membeli rokok itu cuma cukup duit 4.000 sampai 5.000 won. Kayak gitu. Itu coro kasarane kayak gitu. Jadi untuk bolo-bolo juga nggak usah khawatir, karena dengan gaji segitu juga tentunya cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan tentunya nanti masih nyisa. Itulah sebabnya mengapa TKI yang kerja di Korea itu masih punya sisa, karena emang biaya hidupnya terjangkau. Selain itu di Korea juga ada yang namanya fasilitas asrama makan, ini minimal 1 kali juga disediakan. Lek pabrik ada lembur, nanti ada makan 2 kali kayak gitu. Intinya tetap harus bersyukur. Buat yang lagi belajar juga harus tetap tambah semangat belajarnya. Buat yang kemarin gagal, jika mau maju di tahun depan juga harus tetap belajar terus, jangan sampai terlena gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sebelum saya akhiri, seperti biasa jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat
Buat yang mau tanya-tanya boleh tanya di kolom komentar atau di Instagram atau media sosial saya lainnya. Untuk yang mau nanya kelas baru, ini sekarang buka kelas baru gelombang 7. Nanti setelah penuh kelas akan segera dimulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.